Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok materi akhlak Islam terdiri dari Dwi Maulidia Muhammad, Tasyana Vita Winiansyah, Elda Devita, Ardi Rosita Nurfadia akan menjelaskan 1. Pengertian akhlak, 2. Macam-macam akhlak dalam Islam, 3. Keutamaan akhlak dalam Islam, 4. Manfaat mempelajari ilmu akhlak. Pengertian akhlak. Akhlak berasal dari bahasa Arab, jamak dari kulkun, yang berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku, atau tabiat. Mengandung segi-segi persesuaian dengan perkataan kolkun, yang berarti kejadian. Erat hubungannya dengan kolik, yang berarti pencipta, demikian pula dengan akhlukun, yang berarti diciptakan. Macam-macam akhlak dalam Islam. Akhlak mahmudah yang artinya akhlak terpuji atau akhlak baik. Contohnya, jujur, tingkah laku yang mendorong niat baik dengan tujuan tidak mendatangkan kerugian bagi dirinya atau orang lain. Berperilaku baik, reaksi psikis seseorang terhadap lingkungan dengan cara terpuji. Malu, peringat seseorang untuk meninggalkan perbuatan buruk dan tercela, mampu menghalangi seseorang untuk berbuat dosa dan maksiat. Rendah hati, sifat seseorang yang dapat menempatkan dirinya sederajat dengan orang lain dan tidak merasa lebih tinggi. Murah hati, sikap suka memberi kepada sesama tanpa pamrih atau imbalan. Sabar, menahan segala sesuatu yang menimpa dirinya atau hawa nafsu. Akhlak masmumah adalah akhlak yang tercela atau akhlak buruk. Contohnya riya, melakukan sesuatu dengan niat untuk dilihat orang lain. Dengan kata lain, riya yaitu pamer. Summah, yang melakukan perbuatan atau berkata sesuatu agar namanya dikenal orang lain. Ujub, mengagumi diri sendiri. Takabur, membanggakan diri sendiri karena merasa dirinya paling hebat dibandingkan dengan orang lain. Tamak, serakah atau rakus. Malas, enggan melakukan sesuatu. Fitnah, mengatakan sesuatu yang bukan sebenarnya. Bakil, tidak suka membagi atau memberikan sesuatu dengan orang lain atau pelit. Dalil akhlak mahmudah, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-sekali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berperilaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Maidah ayat 8. Dalil akhlak masmunah, artinya, sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Tiada berselisih orang-orang yang telah diberi Alkitab, kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka karena kedengkian yang ada di antara mereka. Barang siapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah, maka sesungguhnya Allah sangat cepat hisabnya. Quran Surat Ali Imran ayat 19. Keutamaan akhlak dalam Islam. Yang pertama, berat timbangannya di akhirat. Seseorang yang memiliki akhlak terpuji disebutkan dalam hadis bahwa ia akan memiliki timbangan yang berat kelak di hari akhir atau kiamat, di mana semua amal manusia akan ditimbang, sebagaimana sabda Rasulullah SAW berikut ini. Tidak ada sesuatu yang diletakkan pada timbangan hari kiamat yang lebih berat daripada akhlak yang mulia. Dan sesungguhnya orang yang berakhlak bisa mencapai derajat orang yang berpuasa dan sholat. Hadis riwayat Tirmizi. Yang kedua, dijamin rumah di surga. Memiliki akhlak yang mulia sangat penting bagi seorang muslim, dan keutamaan memiliki akhlak mulia sangatlah besar. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Rasul menjamin seseorang sebuah rumah di surga apabila ia memiliki akhlak yang mulia. Dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, saya menjamin sebuah rumah tepi surga bagi orang meninggalkan debat sekalipun ia benar, dan sebuah rumah di tengah surga bagi orang yang tidak berbohong sekalipun hanya bergurau, dan rumah di atas surga bagi orang yang mulia akhlaknya. Yang ketiga, memiliki kedudukan yang tinggi. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa seseorang yang memiliki akhlak dan budi pengerti yang mulia memiliki kedudukan yang tinggi di akhirat kelak. Rasulullah SAW bersabda, tidak ada kemelaratan yang lebih parah dari kebodohan, dan tidak ada harta yang lebih bermanfaat dari kesempurnaan akal. Tidak ada kesendirian yang lebih isoril dari ujub, dan tidak ada tolong-menolong yang lebih kokoh dari musyawarah. Tidak ada kesempurnaan akal melebihi perencanaan, dan tidak ada kedudukan yang lebih tinggi dari akhlak yang luhur. Tidak ada wara yang lebih baik dari menjaga diri, dan tidak ada ibadah yang lebih mengesankan dari tafakur, serta tidak ada ibadah yang lebih sempurna dari sifat malu dan sabar. Hadis riwayat Ibnu Majah dan At-Tabrani. Di sini juga terdapat ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang akhlak. Yang pertama,
Yang pertama, Quran Surat Al-Qalam ayat 4. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Artinya, dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pengerti yang agung. Kedua, Surat Al-Ahzab ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Yang artinya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Berdasarkan ayat-ayat di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa sehingga seseorang dapat menilai perbuatan baik atau buruk, kemudian mendorong untuk melakukan perbuatan-perbuatan tanpa melalui pertimbangan. Dari ilmu akhlak, mudah mempelajari ilmu lain. Abu Zakaria an Abi Rahimahullah mengatakan, ilmu tanpa adab seperti api tanpa kayu bakar, dan adab tanpa ilmu seperti jasad tanpa ruh. Dua, termasuk dalam kelompok mukmin yang baik. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kaum mukminin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Tirmidzi. Ikuti perintah Allah. Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk selalu berakhlak dan beradab yang baik, sebagaimana Rasulullah memberikan teladan bagi kita semua. Sesungguhnya engkau, wahai Muhammad, benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Maksudnya yaitu dari Sa'ad ibnu Hasim yang mengatakan bahwa ia datang kepada Aisyah Ummul Mukminin lalu menanyakan kepadanya tentang akhlak Rasulullah SAW. Maka ia menjawab, akhlak beliau adalah Al-Quran. Tidaklah kamu telah membaca firman-Nya, dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Jalan menuju surga. Akhlak yang baik adalah mereka yang memiliki jalan baik menuju surga. Tidak akan mungkin penghuni surga berisi orang yang tidak memiliki akhlak yang baik. Yang paling banyak masuk surga adalah takwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Maksudnya yaitu takwa salah satu yang menjadikan antara seorang hamba dan sesuatu yang ditakuti suatu penghalang, sehingga takwa kepada Allah berarti menjadikan antara hamba dan Allah suatu benteng yang dapat menghalangi dari kemarahan, murka, dan siksa Allah. Takwa ini dilakukan dengan melaksanakan perintah dan menjauhi maksiat. Ibnu Razak mengatakan bahwa berakhlak yang baik termasuk bagian dari takwa. Akhlak yang disebutkan secara tersendiri karena ingin ditunjukkan pentingnya akhlak. Akhlak yang baik sebagai tanda kesempurnaan iman. Kelima, mendapatkan kemudahan dalam kesusahan. Mereka yang memiliki akhlak yang baik akan mendapatkan kemudahan dari Allah dalam berbagai kesulitan yang dihadapi. Sebab Allah itu memberikan musibah karena Ia sayang dengan hambanya. Tercantum dalam hadis Bukhari nomor 3 dan Muslim nomor 400. Yang keenam, diterimanya amalan. Seseorang yang memiliki akhlak yang baik akan diterima segala amalannya. Kita terus ingat bahwa hubungan dengan manusia yang menimbulkan permasalahan atau bahkan pertengkaran dapat menjadi sandungan diterimanya amalan. Mendapat keuntungan di hari akhir. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, tidak sesuatu yang lebih berat timbangan seseorang mukmin di hari kiamat daripada akhlak yang baik. Dan Allah sangat benci pada orang yang kotor, keji mulutnya dan kelakuannya. Hadis riwayat Tirmidzi. Yang ke-8, disukai Allah. Muslim dengan akhlak yang baik adalah orang yang paling disukai Allah. Di mana tercantum dalam Al-Maidah ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa'fu anhum wasfah innallaha yuhibbul muhsinin. Yang artinya, maka maafkanlah mereka dan biarkan mereka, sungguh Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.
Dan tercantum pula dalam surat Al-Baqarah ayat 153. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Sungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Sekian penjelasan dari kami. Apabila ada kesalahan dan kekurangan kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.